al-fudala ru'asa'u hay'atit tahkim. Dan segenap hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi rafa'a sab'a tibaqah wassalatu wassalam 'ala al-muttasifi bi'azimil akhlaq wa 'ala alihi wa sahbihi ila yaumit talaq. Amma ba'da. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air Indonesia. Salam pramuka. Karakteristik paling penting dari pendidikan akhlak dalam Islam adalah digariskannya aturan-aturan pengetahuan. Apapun pengetahuan itu, baik kesyariatan atau pengetahuan yang lainnya, teoritis maupun praktis, ibarat pisau bermata dua yang dapat digunakan oleh pemiliknya kapan saja dan di mana saja. Bahwa akhlak juga merupakan senjata hidup bagi manusia untuk meraih sukses. Namun sayang beribu sayang hadirin, seiring era globalisasi ini, kependidikan karakter semakin memudar sehingga menimbulkan perpecahan di mana-mana, saling menghujat, saling menghina, seks bebas dan kriminalitas, pembulian dan berita hoax semakin merajalela di media massa. Pembulian, tawuran antar pelajar, pelecehan, bahkan yang dikhawatirkan lagi hadirin, yang menjadi krisis di masa ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya krisis moral, akan tetapi juga krisis akhlak dan mental. Lalu bagaimanakah persoalan terhadap masalah tersebut? Sebagai jawabannya, implementasi pramuka dengan pendidikan akhlak merupakan tema syarahan Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan Al-Quran. Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 13 dengan Quran surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 107. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia sedang memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah.
Mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dewan juri yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya jilid kelima halaman 156 sampai 157 menjelaskan mengenai Quran surah Luqman ayat 13 bahwasanya seorang hamba Allah yang bijaksana memberikan nasihat penting kepada anaknya. Beliau memperingatkan kepadanya untuk tidak menyekutukan Allah. Sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan dosa yang besar dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar keimanan seseorang dalam Muslim. Namun hadirin, jika dikaitkan dengan penjelasan yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat LCMA tentang perbedaan antara adab dan akhlak, yang mana adab merupakan suatu nilai kemuliaan yang diraih dan didapat oleh pendidikan, pembelajaran, kemudian mendapatkan peradaban. Sedangkan yang dimaksud dengan kata akhlak ialah suatu nilai kemuliaan yang didapat oleh proses ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jelas hadirin, ayat ini berperan penting dalam pendidikan akhlak bangsa. Namun sayang hadirin, terkadang hal ini dilupakan begitu saja sehingga menimbulkan budi pekerti yang tidak baik. Budi pekerti yang baik sudah menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap orang lagi. Perpecahan, pembunuhan, seks bebas merajalela di sana dan di sini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Ya terjadi karena hilangnya interaksi antara hamba dengan Rabb-Nya. Dewan juri yang bijaksana, hadirin yang berbahagia, di dalam pramuka terdapat pilar yang disebut dengan dasa dharma. Kudla At-ta'limul kashfiyatul ash. Poin pertama yang berbunyi reference to word God. takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yattaqillahal wahidal ahad. Poin ini dapat mendidik kita untuk menjadi seseorang yang memiliki budi pekerti yang baik. Tidaklah seorang pemuda pramuka ingkar terhadap Tuhannya, karena merupakan suatu kewajiban dan kehormatan bagi anak pramuka untuk tidak menyekutukan Tuhannya dan untuk menetapkan dan untuk berpegang teguh kepada agamanya. Kemudian hadirin, tidak hanya itu saja yang dapat dicerminkan oleh implementasi pramuka dengan pendidikan akhlak. Namun mari kita renungkan di dalam Quran surah Al-Anbiya surat ke-21 ayat 107. Wa ma dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Imam Sayyid Abu A'la Maududi, seorang pemikir, ulama, aktivis dari Pakistan, beliau menjelaskan tentang ayat ini bahwasanya ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya dalam hal spiritualitas dan moralitas, akan tetapi juga dalam kemajuan ekonomi, politik, dan sosial. Dalam tafsir At-Tabari, Imam Ibnu Mandur menjelaskan bahwasanya makna dari ar-rahmah ya ar-riqah wa tatbiqiyah, suatu kelembutan yang diiringi oleh rasa iman. Sedangkan yang dimaksud dengan kata al-alamina
Allah Subhanahu wa taala, mencakup manusia, hewan, tumbuhan, bahkan jin dan malaikat. Maka hadirin, hal ini sesuai dengan pilar pramuka dasar dan poin kedua. Moving to the nature and affective to his filament. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang mana kasih sayang dan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia tidak hanya kepada umat muslim saja, akan tetapi seluruh umat manusia di muka bumi ini, baik itu non muslim, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijelaskan di dalam kitab Asy-Sya'rawi karya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. فَمِنْ رَحْمَةِ الرَّسُولِ بِغَيْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْسِفَ الْمَظْلُومَ مِنْهُمْ وَأَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ حَقَّهُمْ. Salah satu bentuk kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umat non-muslim adalah dengan mengasihi orang yang terzalimi di antara mereka dan memberikan haknya kepada mereka. Maka hadirin, sebagai kesimpulan kami sampaikan, implementasi pramuka dengan pendidikan akhlak sudah menjadi solusi yang tepat untuk menjadikan generasi bangsa Indonesia yang iman dan imunnya kuat, tubuhnya sehat, IQ-nya hebat, pendidikannya bertingkat-tingkat, pribadiannya bermartabat, kesejahteraannya meningkat, sehingga menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hebat, kuat, bermartabat, dan berdaulat. Sepakat? Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha